Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya ya guys. Kembali lagi di channelnya aku, Rostini Ros. Kali ini aku akan bercerita sedikit mengenai kejadian kucingku yang mati, yang udah gak ada gitu lah guys ya. Itu namanya si Milo. Jadi dia tuh meninggalnya itu karena pertama, jadi ceritanya tuh kan dia tuh abis divaksin. Nah, 6 hari dari vaksin baru ada reaksi ke dianya. Sebenarnya dari hari pertama sampai ke 5 hari itu dia tuh bener-bener aktif, makannya bagus, vitaminnya bagus banget. Jadi dia tuh bener-bener kayak daya tahan tubuhnya tuh kayak udah kuat gitu. Tapi gak tahu kenapa pas di 6 hari itu dia yang namanya jadi ngedrop banget, sampai aku tuh bingung ini sebenarnya dia kena apa gitu. Kenapa aku juga baru pengen bikin video ini sekarang, buat sekarang ini, karena waktu kemarin tuh buat aku itu udah bener-bener shock gitu. Kok bisa kayak gini banget gitu ya, kucing yang tadinya sehat, yang tadinya gak kenapa-napa, bisa langsung ngedrop, yang bener-bener ngedrop. Jadi dia tuh pas aku dateng pulang dari kerja kelompok gitu ya guys, nah aku panggil dia. Biasanya kalau dia dipanggil aku nggak nyamperin, dan dia tuh diem aja pas hari itu teh, diem, yang namanya diem tuh bener-bener diem, nggak tahu kenapa bener-bener diem. Nah kan aku bingung ya, kok dia bener-bener diem gitu. Aku coba kasih dia sama trik andalan aku, karena dia tuh emang bener-bener suka banget sama minyak ikan. Aku kasih tuh minyak ikan. Biasanya kalau dia dikasih minyak ikan gak pernah nolak, gak pernah gak nyamperin. Dan hari itu dia anehnya gak nyamperin dan gak ngegubris apa yang aku katain ke dia gitu. Makin aneh nih, menurut aku ini udah makin aneh banget gitu ya. Terus aku kasih tuh Nutri Plus Gel. Aku coba pancing pakai Nutri Plus Gel, karena memang ya setiap kucing gak akan mungkin gitu ya nolak Nutri Plus Gel, karena rasanya tuh udah pasti enak buat kucing ya. Aku coba cuelin ke dia, tapi dia nggak mau jilat, sama sekali nggak mau jilat. Karena aku makin panik ya. Coba aku kasih makanan kering. Biasanya kalau dia disuapin sama tangan aku, dia suka mau dan nggak pernah nolak gitu. Hari itu dia benar-benar nolak, dia nggak mau aku suapin tuh, dia nggak respon gitu, nggak makan. Aku coba paksa dia, tapi dia dimuntahin lagi, maksudnya dilepeh makanan si keringnya itu. Nah pas abis maghriban, aku tuh kan gimana ya, maksudnya takut banget, khawatir banget. Nah salahnya aku tuh kasih dia imbus gitu. Aku kasih, aturannya aku pakai 0,5 mili. Aku kasihin ke dia. Nah dia udah minum tuh. Terus abis itu anehnya aku juga ya, kesalahan aku, karena ini bener-bener pembelajaran berat buat aku. Aku kasih minyak ikan juga. Aku kasih minyak ikan. Nah di situ minyak ikannya itu aku ditetesin langsung. Nah dia tuh bener-bener langsung muntah gitu. Kayaknya itu muntahnya sih muntah imbusnya lagi. Aku bawa langsung dia ke dokter hewan, karena aku panik ya. Aku takut banget, dia kucing kesayangan aku, yang bener-bener kucing pertama banget gitu ya. Aku bawalah dia ke dokter hewan, ada di daerahku. Pas dibawa, penanganan pertamanya itu kan ditanya ya, dokternya tuh nggak ngasih kesimpulan apa-apa pas malam tuh. Dia cuma disuntik sama dokternya. Aku tanya, ini dok suntik apa ya? Kata dokternya, ini teh buat supaya dia nggak muntah. Ini anti muntahnya, sama saya kasih vitamin aja dulu, kata dokternya itu. Terus waktu malam-malam itu aku pulang lagi lah, sama dokter itu ngasih cemilan buat kucing aku, Meo yang sasetan gitu guys. Dia kasih, terus dokternya bilang, kasih aja ini teh buat makannya dulu. Nah kirain aku bakal membaik ya kondisinya. Hari Minggu itu kan Jumat malam aku bawa. Terus Sabtunya lihat keadaan dia makin lemes gitu ya, makin lemes, makin gak mau makan. Aku jadi makin gak karuan juga. Pagi-paginya aku bawa lagi ke dokter yang sama buat diinfus. Aku infus dia diinfus gitu.
udah diinfus. Terus aku tanya, dok ini sebenarnya kenapa? Katanya dia tuh kena radang lambung katanya. Nah, habis itu tanpa ada penanganan khusus lagi, setelah diinfus, akhirnya aku sama Milo diantar sama bapakku pulang. Pas pulang makin hari, pas malam minggunya kok udah makin gini lagi ya, kok udah nggak enak gitu yang liatnya. Aku suapin, sempet disepetin makan, tiap malam aku sepetin makan. Aku takut banget itu dari vaksinnya yang bocor. Aku takut panle, atau juga aku mikirnya ini kaliki, tapi kaliki nggak ada gejalanya sih buat di kucing aku. Dia juga nggak ada gusinya yang tiba-tiba jadi merah atau jadi bau mulut, nggak ada kalau kaliki. Kayaknya bukan kaliki juga. Terus aku coba berpikir buat panle juga, karena dia pertamanya memang gak pup dari hari Jumat itu. Nah pas malam Jumatnya dia udah pup dulu, tapi pas dari Sabtu sampai dengan Minggu itu dia bener-bener gak pup sama sekali. Gak tahu karena memang kan dia makannya gak ada asupan makan, jadi dia gak pup juga. Kalau misalkan panle sih harusnya dia juga bisa BAB terus ya guys, tapi ini enggak BAB. Nah aku kan makin bingung aja ya lihat kondisi dia udah mangap banget tuh guys. Pas hari Minggu malam, enggak, hari Senin itu dia udah bener-bener mangap banget. Dia udah ngeluarin kayak apa sih, ini tuh iler, dia udah kayak ngiler gitu gening. Nah iler udah pada keluar, jadi aku tuh bingung lihat dia tuh. Aku bawa lagi lah ke dokter yang lain, aku coba pastiin apa sih penyakitnya ya. Dia juga udah sempet ngeluarin ingusnya itu udah kayak ada darahnya gitu, kayak merah gitu. Aku bawa ke Kutamaya, ke dokter satunya lagi, dan didiagnosanya itu flu yang bener-bener parah. Kata dia udah flu parah banget. Dia dikasih obat banyak banget obatnya. Terus aku kan tanya ya, ini nggak apa-apa, soalnya kan aku jelasin juga ini tuh baru udah beres vaksin gini dari dokter sebelumnya, kataku. Apa ini benar ya virus apa sih namanya, vaksinnya bocor apa kayak gimana? Terus dokter yang di Kutamaya itu dia bilangnya enggak teh, ini enggak mungkin vaksinnya bocor kalau udah 6 hari, kata dia gitu ya. Terus aku percaya aja. Terus pas pemberian obatnya juga aku tanya, ini sebenarnya sakitnya kan kata dokternya tuh flu-nya udah parah. Terus aku tanya, karena dikasih obatnya banyak, adalah 4-5 obatnya. Dok ini dikasihnya dibarengin aja semuanya, kata dokternya. Iya dibarengin aja teh. Aku pikir ini kan dokter udah pasti lebih tahu ya dibanding aku gitu. Nah aku barengin lah ngasihnya sama kucingnya. Teteh tahu nggak cara pemakaiannya di mana? Iya bu, saya tahu, disepetin di sebelah di sini nih. Kalau ngasih obat ke kucing pastinya harus disepet di pinggir mulutnya dia, jangan lewat mulut langsung lewat depan gitu. Kalau lewat depan bisa masuk paru-parunya dia. Dan ya oke lah, udah aku sepetin dia di sini. Udah aku sepetin, makin disepet kok dia makin lesu gitu ya. Udah pulang dari dokter itu ceritanya udah, kan aku nanya juga dikasih obatnya mulainya kapan nih ibu. Kata dokternya udah aja teh kasihnya ini mulainya malam aja. Nah malaman aku kasih, malam sama pagi aku sempet kasih dia obat ya. Nah terus reaksinya itu ternyata bener-bener reaksi ke kucing aku itu pas pagi mau ke soreannya itu kucing aku tuh udah bener-bener lemes. Dia jam 12-an, aku inget banget, jam 12 siang dia tuh pup terakhirnya dia kayaknya. Yang namanya mencret tuh bener-bener mencret banget, sampai ya mencret aja gitu ya. Dan aku kan makin gak tega ya, ini kenapa sih sebenarnya kucing aku kok analisa dokter yang satunya sama dokter yang lain tuh beda gitu, kenapa nggak sinkron gitu, kata aku tuh bingung kan. Aku diam di Sumedang
kalau mau aku cek seluruh tubuhnya dia pun nggak bisa, karena harus ke Bandung kan. Waktu itu lagi PSBB dan nggak bisa, aku nggak bisa ke Bandung. Aku paksain lagi buat ke dokter kucing yang pertama, yang ngevaksin dia lagi, yang ngediagnosa dia kena lambung. Aku bawa ke sana sore-sore jam 5-an. Aku nangis banget sepanjang perjalanan sampai di sana pun aku nangis. Karena yang pertama dokter itu nolak. Pertamanya kan di chat dulu ya, nolak buat aku pengen dirawat inap kucing aku tuh, dan dia nolak gitu. Tapi karena aku pengen kucing aku dapat penanganan yang terbaik ya, aku paksain langsung datang ke rumah dia, ke tempat dia praktek gitu. Sampai bela-belain ke sana, aku nangis-nangis gitu kan ngelihat keadaan kucingnya. Aku bilang, "Bu, aku pengen diinfus. Ini kucingnya pengen diinfus aja. Dia bener-bener udah nggak masuk makan, nggak masuk minum," kata aku tuh. Dia sempet diinfus. Tapi teh kalau buat dirawat inap, kata dokternya, kandangnya habis, terlalu banyak pasien di sininya, kata dia teh. Kata aku, nggak apa-apa Bu, kalau kandang saya siap bawa dari rumah, kata aku. Saya biar aku aja bawa lagi, bawa kandang dulu ke rumah biar dia bisa dirawat inap di sini, kata aku. Nah, udah kan ya, aku tuh udah kesepakatan sama dokter itu. Akhirnya Milo dirawat di sana. Tapi kan aku udah bilang ya dari awal, Bu ini pengen diinfus. Kata aku teh pasang aja Bu seharian atau semalaman gitu ya. Kan takutnya dia kurang cairan karena nggak mau minum, nggak mau makan. Terus kata dokternya, teh ini sebentar banget guys, itu tuh ngeinfus tuh sebentar, adalah 5 menit. Terus kata dokternya tuh ngomong gini, teh ini tuh kalau infus sebentar aja itu tuh udah cukup buat 24 jam. Dalam hati, emang iya ya, kata aku. Tapi aku percaya aja karena dia dokter ya. Dan aku ngelihat kucing aku di situ masih bisa survive gitu, masih kelihatan kuat gitu, masih kayak bisa bertahan gitu. Kalau misalkan di hari itu dia diinfus pas sampai malamnya. Terus pas aku tinggalin malam-malam kan, aku di sono tuh sampai beres maghrib mau ke isaan. Jam 6:30 aku masih di sana. Terus pas sudah ada kandang, bapak aku nganterin kandang dari rumah buat ke tempat dokter itu, aku langsung pulang tuh, pamitan sama dokternya. Aku bilang, Bu ini pengen diinfus ya, kata dokternya. Iya teh, nanti diinfus. Aku gak ngarep banyak sih, karena memang aku lihat kondisinya Milo juga udah kayak gitu. Cuma yang aku sesalin kenapa gak diinfus gitu malam-malamnya. Dan kabar yang bener-bener duka buat aku akhirnya terdengar juga, kabar bahwa Milo memang udah gak ada gitu. Jam 1 lebih 4 menit dokternya WA aku. Dia ngomong gini, teh maaf ya, Milonya gak selamat, Milonya gak kuat. Aku nangis kejar senangis-nangisnya karena aku tahu itu bener-bener kucing kesayangan aku gitu. Dan aku buru-buru pengen ke sono. Nah, jam 6:30 gitu aku ke sono, ke rumah dokternya. Aku bawa Milo. Ternyata benar dia itu nggak pakai infus, nggak diinfus malamnya tuh. Cuma disediain kotak air doang. Kan aku udah bilang dia nggak mungkin bisa minum sendiri. Karena memang untuk makan dan minum pun dia lagi nggak mau, benar-benar nggak mau. Terus dokternya ngomong gini, teh ini sengaja ya darah yang dari hidungnya nggak saya bersihin biar jadi bukti ini kena paru-paru. Kata aku tuh, kena paru-paru. Kemarin diagnosanya lambung, sekarang paru-paru. Padahal memang dari kemarinnya dia emang udah ada ingus darahnya gitu. Dari sorenya pun gitu. Nah, buat kalian, kesimpulan dari cerita aku ini, yang aku ambil ini, kalau mau vaksin, hati-hati juga, harus bener-bener lihat dokternya,
Terus juga vaksinnya itu benar-benar harus bertahap, harus benar-benar kucingnya udah kuat mungkin ya. Terus juga untuk pemakaian, aku mau ngasih tahu juga ya, mungkin kesalahan aku juga karena aku namanya itu terlalu antusias untuk ngebeliin atau ngasihin vitamin ke kucing aku. Mulai dari minyak ikan aku kasih, mulai dari Nutriplus gel aku kasih, imbus aku kasih, dan mungkin pemakaiannya itu yang terlalu berlebih, nggak tahu kayak gimana, padahal makannya udah bagus banget. Tapi mungkin juga udah takdir sih, kalau aku mikirnya udah takdirnya Milo memang harus ngikut aku sampai nggak lama gitu. Tapi buat kalian bisa jadi ambil pelajarannya, jangan kebanyakan ngasih vitamin buat kucing kalian, takutnya OD. Dan kalau mau ngasih pun mending satu produk aja gitu, nggak usah di mix mix apa gitu. Kalau mau, biar jadi Milo pembelajaran buat kucing-kucing di luar sana, cukup Milo gitu. Dan semoga yang punya kucing di luar sana kucingnya tetap sehat dan makin lincah. Pembelajaran buat kalian semua ya. Terima kasih. Sekian dulu yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku ceritain buat kalian tentang kucing aku Milo. Mohon maaf ya bila masih videonya masih kayak gini-gini. Ya udah guys, assalamualaikum.